Bisa aku kurung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisis kepuasan pelanggan menggunakan metode Customer Satisfaction Index atau CSI pada usaha jasa pengelasan Kamto Garage di Sidoarjo. Next. Perkenalkan, nama saya Manafal Abdul Ghali dengan NBI 14123000181. Saya Muhammad Soeharto dengan NBI 14123000162. Saya Muhammad Misbahul Munir, NBI 14123000204. Saya Rizky Saputra dengan NBI 14 12 300 223. Next. Oke, latar belakang kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan layanan jasa seperti Computer Garage yang tercapai ketika layanan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Penilaian kepuasan didasarkan pada atribut seperti kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, kemudahan komunikasi, tegak, dan juga keamanan yang bobotnya bervariasi sesuai preferensi pelanggan. Kepuasan konsisten tidak hanya meningkatkan loyalitas, tetapi juga mendorong promosi dari mulut ke mulut yang sangat berperan dalam pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis kecil seperti Come to Garage. Next, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Come to Garage. Yang kedua, atribut pelayanan mana saja yang memiliki tingkat kepuasan tinggi dan juga rendah menurut hasil analisis CSI. Yang ketiga, apa saja rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis kepuasan pelanggan menggunakan metode Customer Satisfaction Index. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Kamto Garage. Dan yang kedua, mengidentifikasi atribut pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi dan terendah menggunakan metode Customer Satisfaction Index. Dan yang ketiga, memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pada aspek yang kurang memuaskan. Tinjauan pustaka. Kepuasan pelanggan merupakan indikator penting keberhasilan perusahaan jasa seperti Kamto Garage. Kepuasan muncul saat kinerja layanan sesuai atau melebihi harapan pelanggan, sedangkan ketidaksesuaian menimbulkan kekecewaan. Tingkat kepuasan diukur melalui atribut seperti kualitas hasil, tepatan waktu, komunikasi, harga, dan keramahan, yang memiliki bobot yang berbeda bagi tiap pelanggan. Kepuasan yang terjaga mendorong loyalitas dan promosi dari mulut ke mulut yang sangat penting bagi pertumbuhan bisnis kecil seperti Kamto Garage. Metode Satisfaction Index atau CSI, kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan layanan jasa seperti Come to Garage tercapai saat layanan memenuhi atau melebihi harapan. Ciptono 2017, Kotler, dan Keller 2016. Penilaiannya mencakup atribut seperti kualitas, ketetapan, waktu, komunikasi, harga, dan keramahan yang bobotnya berbeda-beda. Menurut Hayes 2008, kepuasan yang terjaga mendorong loyalitas dan promosi dari mulut ke mulut penting bagi keberlanjutan usaha kecil. Menurut Lupiyowati 2013. Next. Menurut Irawan 2003, CSI dihitung melalui beberapa langkah, yaitu untuk yang pertama menentukan tingkat kepentingan atau importance score. Yang kedua yaitu menentukan tingkat kepuasan satisfaction score. Untuk yang ketiga yaitu menghitung nilai rata-rata mean score. Untuk yang keempat menghitung weight factor atau WF. Untuk yang keenam yaitu untuk yang kelima menghitung weighted score atau WS. Untuk yang keenam yaitu menghitung nilai CSI. Untuk yang ketujuh yaitu interpretasi nilai CSI. Baik, untuk
variabel indikator penelitian, yaitu nomor 1 dan sampai 10, dan indikator pelayanannya yaitu 1, pekerja memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah. 2, hasil pengerjaan sesuai dengan pesanan dan harapan. Yang ketiga, waktu pengerjaan sesuai dengan janji awal. 4, harga layanan sesuai dengan kualitas material, besi, las, dan cat yang digunakan untuk berkualitas yang baik. Dan kelima, harga sesuai dengan hasil pekerjaan dan melayani yang diterima. 6, area kerja dan lingkungan bengkel terlihat bersih dan bagus. Pelayanan dan 7, pelayanan berikan dengan cepat dan tanggap terhadap keluhan. 8, petugas mudah dihubungi dan komunikatif. Untuk 9, proses pemesanan jasa mudah dilakukan dengan dan dipahami. Untuk yang terakhir, saya merasa puas secara keseluruhan terhadap layanan bengkel ini. Indikator-indikator tersebut dipilih karena dianggap mewakili aspek utama yang dinilai oleh pelanggan dalam menggunakan jasa las seperti Kamto Garage, dan setiap indikator dinilai dari sisi kepentingan dan kepuasan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Next. Nah, ini untuk flowchart-nya, yaitu urutan pertama mulai. Untuk yang turunan kedua, identifikasi objek penelitian Kamto Garage. Dan untuk 3, penyusunan kuesioner IS dan SS. Untuk keempat, penyebaran dan pengumpulan data. Untuk kelima, perhitungan rata-rata IS dan ISS. Untuk keenam, pengaturan weight factor atau WF. Untuk ketujuh, perhitungan weighted score atau WS. Perhitungan ke 8, perhitungan nilai CSI. 9, analisis gap dan interpretasi. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Selesai. Next. CSI dihitung melalui beberapa langkah. Yang pertama, menghitung weight factor atau WF. WF dari tiap atribut diperoleh dari perbandingan antara tingkat kepentingan tiap atribut dengan total keseluruhan skala kepentingan. WF 4 sama dengan important score dibagi important score. Yang kedua, menghitung weight score WS. WS dari tiap atribut diperoleh dari perkalian antara WF dan juga skala kepuasan. Berikut untuk interpretasi nilai CSI. Untuk nilai CSI 81 sampai 100%, tingkat kepuasannya yaitu sangat puas. 66% sampai 80% itu puas. 51% sampai 65% yaitu cukup puas. Untuk 35% sampai 50% tingkat kepuasannya kurang puas. Untuk di bawah 35% itu tidak puas. Metode CSI menjadi relevan digunakan dalam konteks observasi pada usaha Kamto Garage karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai persepsi pelanggan terhadap pelayanan jasa las serta menjadi dasar dalam menyusun prioritas perbaikan secara lebih efisien. Next. Teknik pengumpulan data. Tingkat kepentingan atau importance untuk mengetahui seberapa penting masing-masing atribut pelayanan dibagi ke pelanggan. Yang kedua, tingkat kepuasan atau satisfaction untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diterima sesuai dengan harapan pelanggan. Setiap responden diminta memberikan penilaian terhadap sejumlah atribut seperti kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, penyelesaian, harga, keramahan, pelayanan, serta kemudian komunikasi dengan pihak bengkel.
Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan skala 1 hingga 5, di mana 1 artinya tidak puas, 2 kurang puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada pelanggan yang baru saja menerima jasa layanan Kamto Garage, dengan tujuan agar tanggapan yang diberikan bersifat aktual dan relevan. Selain itu, wawancara ringan juga dilakukan sebagai pelengkap untuk menggali komentar atau masukan tambahan secara kualitatif dari pelanggan. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode Customer Satisfaction Index untuk menghasilkan nilai agregat tingkat kepuasan dengan pelanggan serta identifikasi prioritas perbaikan layanan. Pengelolaan next. Pengelolaan data dan analisis. Untuk ini, profil jasa yang diamati. Objek penelitian dalam studi ini adalah sebuah usaha jasa pengelasan bernama Kamto Garage yang berlokasi di Jalan Taruna Gang Masjid nomor 37, Jati Agung, Wagi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 61257. Kamto Garage merupakan bengkel las berskala rumahan yang melayani berbagai jenis pekerjaan berbasis logam seperti pembuatan pagar, besi, kanopi, teralis, rak bubu, rak besi, dan struktur ringan lainnya sesuai permintaan konsumen. Sebagai usaha mikro dengan sistem kerja berbasis pesanan atau job order, Kamto Garage beroperasi secara fleksibel dan mengutamakan pendekatan personal terhadap pelanggan. Proses pelayanan dimulai dari konsultasi desain dan kebutuhan pelanggan dan dilanjutkan dengan estimasi biaya pengerjaan di bengkel dan pemasangan di lokasi konsumen. Next. Nah, ini untuk gambaran umum responden sesuai dengan usia. Mayoritas responden berada pada rentan usia 20 sampai 30 tahun yang mencakup 56,8%, lebih dari setengahnya. Disusul dengan kelompok kurang dari 20 tahun sebanyak 21,6%. Kemudian diikuti usia 30 sampai 40 tahun dan 41 sampai 50 tahun. Tidak terdapat responden yang berusia lebih dari 50 tahun. Ini untuk gambaran umum responden dengan berdasarkan jenis kelamin. 80,6% itu laki-laki dan hanya 19,4% saja yang perempuan. Ini cukup wajar mengingat usaha las seperti Kamto Garage lebih sering berinteraksi dengan pelanggan pria, terutama terkait pekerjaan konstruksi ringan atau kebutuhan rumah tangga berbahan logam. Dan berikut untuk tabel kuesionernya untuk tabel kepentingan. Next. Dan berikut adalah untuk tabel kuesioner kepuasan. Dan berikut hasil kuesionernya, yaitu untuk yang pertama kita mencari IS atau rata-rata kepuasannya, yaitu dari jumlah responden tadi itu dibagi dengan jumlah 30 sampel, 30 responden. Jadi ketemunya itu yang untuk yang nomor 1 ketemunya 3,43, untuk yang nomor 2 3,7, untuk yang nomor 4 4,06, untuk yang nomor 5 3,7, untuk yang nomor 6 3,4, untuk yang nomor 7 3,5, untuk yang nomor 8 3,7, untuk yang nomor 9 3,8, dan untuk yang nomor 10 3,8 juga. Untuk kepentingan rata-rata itu
sama caranya dengan kepuasan. Untuk hasilnya sendiri yaitu untuk yang nomor 1 3,7, untuk yang nomor 2 3,8, untuk yang nomor 3 3,8 juga, untuk yang nomor 4 3,7, untuk yang nomor 5 3,9, untuk yang nomor 6 3,6, untuk yang nomor 7 3,8, untuk yang nomor 9 3,6, untuk yang nomor 9 3,7, untuk yang nomor 10 3,8. Nilai rata-rata tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk mendapat weight factor atau WF dan weighted score atau WS dalam metode CSI. Namun sebelum dilakukan perhitungan CSI, langkah penting yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah pengujian validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan layak dianalisis lebih lanjut. Pembahasan uji tersebut dijelaskan pada tab berikutnya. Next. Monggo. Untuk Nah, uji validitas dan reliabilitas bagian kepentingan. Next. Berdasarkan hasil uji validitas yang ditunjukkan dalam gambar 4.1, sebagian besar indikator memiliki nilai korelasi Pearson yang signifikan di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut valid. Misalnya, indikator X1 memiliki korelasi dengan X5 sebesar R sama dengan 0,545 dan SIG sama dengan 0,002. Sedangkan korelasi antara X5 dengan X9 mencapai R sama dengan 0,731 dengan SIG sama dengan 0,000 yang berarti sangat signifikan. Namun terhadap satu item yaitu X3 yang nilai signifikannya berada di atas 0,05, SIG sama dengan 0,112 yang secara statistik tergolong tidak valid. Meski begitu, karena item ini tetap memiliki arah korelasi yang positif dan relevan dengan substansi penelitian, maka tetap digunakan dalam tahap analisis lanjutan. Untuk uji reliabilitasnya, lihat gambar 4.2, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,898 yang menandakan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Nilai alpha yang sangat tinggi menunjukkan bahwa item-item pada variabel kepentingan saling berkaitan secara konsisten dan juga layak digunakan untuk mengukur prestasi. Pentingnya aspek dan layanan dirasakan oleh pelanggan. Next. untuk uji baik, untuk uji fasilitas dan rehabilitas kepuasan, ini contohnya. Next. Pada variabel kepuasan, hasil uji validitas ditampilkan dalam gambar 4.3, di mana sebagian besar indikator juga menunjukkan nilai korelasi yang signifikan dengan nilai SIG kurang dari 0,05. Misalnya, korelasi antara X4 dan X6 adalah R sama dengan 0,694, dengan SIG sama dengan 0,0, serta antara X1 dan X10 sebesar R sama dengan 0,748 juga dengan signifikan tinggi. Namun, sama seperti pada aspek kepentingan item, X3 kembali menunjukkan nilai signifikan yang tidak memenuhi batas minimum atau disebut XIG lebih dari 0,05 yang menandakan validitasnya lemah. Meskipun demikian, indikator tersebut tetap digunakan karena pertanyaannya berkaitan dengan langsung dengan aspek pelayanan teknis yang menjadi fokus utama penelitian ini. Sementara itu, untuk hasil reliabilitasnya yang ditampilkan pada gambar 4.4, nilai contoh crossfade alpha juga mencapai 0,898 sama seperti variabel kepentingan. Artinya instrumen pengukuran untuk variabel kepuasan juga memiliki tingkat keandalan yang tinggi, di mana seluruh indikator secara konsisten mengukur persepsi kepuasan terhadap layanan Kamto Garage.
Next. Next. Perhitungan Customer Satisfaction Index atau disebut CSI. Nah, baik. Untuk nomor 1 ini indikator pelayanan. Dan ini menghitung rata-rata kepuasan IS dan rata-rata kepentingan SS, WF, dan WS. Dan nomor 1 pekerja memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah. Dan untuk rata-rata kepuasan IS 3,433, rata-rata kepentingan ISS 3,733, WF-nya 0,093, WS 0,346. Untuk CSI-nya 75,572. Dan kedua, hasil pengerjaan sesuai dengan pesanan dan harapan, rata-rata kepuasan 3,767, dengan kepentingan 3,8, WF-nya 0,102, UPS 0,386, dan CS-nya sama. Ketiga, waktu pengerjaan sesuai dengan janji awal, rata-rata kepuasan IS 4,067, rata-rata kepentingan 3,83, WF-nya 0,1110, dan WS 0,421. Dan untuk CSI-nya masih sama. Dan kelima, keempat, harga layanan sesuai dengan kualitas material besi, las, dan cat yang digunakan berkualitas baik. Untuk kepuasan rata-ratanya 3,667, untuk rata-rata kepentingan 3,733, WF-nya 0,099, WS 0,370. Dan ke-5, harga sesuai dengan hasil pekerjaan dan pelayanan yang diterima, rata-rata kepuasan 3,733, kepentingan rata-ratanya 3,967, WF 0,101, PS 0,400. Untuk 6, area kerja dan lingkungan bengkel terlihat bersih dan aman 3,5 dan 3,88. Untuk hasil CSI-nya sama. Baik, untuk total keseluruhan 37,033, untuk rata-rata kepentingan SS 37,767, BF-nya 1, WS 3,779, dan CSI-nya puas. Berdasarkan hasil perhitungan Customer Satisfaction Index atau CSI yang dilakukan pada bengkel las, diperoleh tingkat kepuasan pelanggan sebesar 75,57%. Nilai ini termasuk dalam kategori puas menurut skala interpretasi, indikator ketepatan waktu pengerjaan mencatat pencapaian tertinggi dengan skor kepuasan 4,7 dan melebihi ekspektasi pelanggan sebesar 3,8. 3 menjadi keunggulan kompetitif bengkel. Sebaliknya, indikator kebersihan lingkungan 6 mencatat skor terendah 3,4 yang masih di bawah harapan pelanggan 3,63. Kesenjangan terbesar muncul pada indikator kesesuaian harga yang kompleks dengan pekerjaan indikator 5, di mana kepuasan pelanggan 3,73 secara signifikan lebih rendah dari kepentingannya. Untuk temuan lain yang patut menjadi perhatian adalah responsivitas terhadap keluhan indikator 7 yang belum optimal dengan skor kepuasan 3,57 di bawah tingkat kepentingan 3,8, meskipun dengan beberapa aspek seperti kemudahan komunikasi dan sistem pemesanan berhasil melampaui ekspektasi pelanggan, menunjukkan kekuatan operasional bengkel. Next. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis Customer Satisfaction Index, tingkat kepuasan pelanggan Kamto Garage secara keseluruhan mencapai 75,57% yang berada di kategori puas.
menunjukkan bahwa layanan Bankirless ini telah memenuhi ekspektasi dasar pelanggan. Keunggulan kompetitif terletak pada ketepatan waktu pengerjaan yang berada pada skor 4,07 dan kemudahan komunikasi yang menjadi fondasi kepuasan pelanggan. Namun, peneliti menganggap 3 area kritis yang memerlukan intervensi segera, yaitu kebersihan lingkungan kerja, yaitu skornya yang terendah 3,4. Terus ada ketidaksesuaian harga dengan kompleksitas pekerjaan, serta responsivitas terhadap keluhan yang belum optimal. Temuan ini menyiratkan bahwa keberlangsungan kualitas layanan bergantung pada resolusi ketiga tantangan tersebut melalui implementasi program 5S, penyesuaian struktur harga berbasis kompleksitas, dan pelatihan teknis pekerja, sekaligus menegaskan bahwa peningkatan berkelanjut wajib menjadi prioritas strategis bagi usaha mikro seperti Kamto Garage. Nah, ini untuk foto dokumentasi pada lokasi yang kami observasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, biar.